Hello everybody, Joey Bonifacio here, inviting you to Build Southeast Asia on October the 13th to the 16th. Our theme is Awesome God. And as you know, the Bible tells us, behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Build is for that reason. So mark that date. We long to see you and fellowship with you on the 13th to the 16th of October. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Selamat datang kembali bersama-sama kami, ibadah bersama-sama kami, Gereja Morning Star Indonesia, atau kita sebut juga dengan Gereja Every Nation. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa ya, sebenarnya ya terasa juga ya, karena kita sudah masuk ke dalam satu bulan baru, bulan Oktober. Hari ini adalah minggu pertama dalam bulan Oktober, dan mari kita menyadari, sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Mari kita menyadari bahwa jika Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ada di tempat ini dan sekarang ini, waktu ini, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Nah, saya akan mengawali khotbah pada bulan Oktober ini, minggu pertama, dengan satu seri khotbah yang baru, Generation We. Khotbah ini terdiri dari 2 minggu saja. Sebenarnya khotbah ini lebih ditujukan kepada generasi muda, ya, anak-anak muda, apakah milenial atau generasi Z. Tetapi juga ini berlaku untuk kita semua. Nah, minggu pertama ini teksnya diambil dari kitab Yesaya, dan minggu kedua cuma 2 minggu nanti diambil dari kitab Timotius. Mari kita lihat minggu pertama. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan. 3 benda apa yang Bapak Ibu sering di-charge ya? Kita tahu ya, jawabannya pasti pertama itu handphone. Yang kedua laptop. Nah yang ketiga bisa power bank. Tapi juga kita sudah masuk ke era serba listrik ya. Ada sepeda listrik, sepeda motor listrik, dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara akan semakin melihat kendaraan itu semua akan meninggalkan bahan bakar fosil ya, atau bahan bakar yang kita gunakan BBM dan sebagainya, dan akan beralih ke listrik ya. Jadi 3 benda yang utama atau 2 benda utama ya, handphone, laptop, atau kalau kita berpergian power bank. Itu kita selalu harus memastikan bahwa benda-benda ini di-charge ya. Karena sangat penting, tanpa handphone, laptop, power bank, data, sinyal ya, kita rasanya tidak bisa hidup di era online ya seperti ini. Karena era online ini bukan lagi suatu fenomena karena pandemi,
era online ini menjadi suatu culture atau budaya yang baru, dan kita tidak akan backward, kita tidak akan mundur, tapi justru terus maju. Budaya online ini akan terus maju meskipun pandemi akan berubah jadi endemi dan tetap ada ibadah-ibadah yang onsite, tetapi ibadah online itu tetap akan ada. Mungkin akan jadi hybrid ya, digabung ya, online dan offline. Tetapi pertanyaannya, kalau benda bisa di-recharge, bisa di-charge baterainya, bagaimana dengan kita manusia? Ya, di sini ada stiker yang mengatakan take time, satu di sini ada gambar kabel charge ya, dikatakan take time to recharge you. You do it for your phone, why not do it for yourself? Jadi kita mengambil waktu untuk me-recharge, men-charging kembali laptop, handphone, power bank kita, tetapi ada nggak waktu kita untuk me-recharge, untuk membangkitkan atau untuk me-refresh diri kita sendiri? Karena kita tahu bahwa tekanan hidup ya, dengan segala tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam kita membangun pernikahan kita, mendidik anak-anak kita, dalam profesi kita, dalam studi kuliah, saudara, itu semua menimbulkan tekanan, ya, target-target yang diberikan, tujuan yang ingin dicapai, visi pribadi kita atau visi perusahaan atau visi company atau apapun yang Bapak Ibu Saudara jalankan pada hari-hari ini, pasti kita ingin melangkah maju dan ada target tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, semua itu menimbulkan pressure, tekanan. Ya, apalagi di era pandemi seperti ini yang belum berakhir, semuanya serba online, itu bukan membuat lebih mudah secara mental, tetapi banyak mental issues ya yang jadi masalah dengan era online seperti ini. Nah, untuk kita just relax, enjoy life, dan kemudian traveling, bepergian, liburan, atau menganggap bukan satu big deal, satu yang besar, ternyata tidak cukup. Ya, kita perlu sesuatu yang lebih besar. Kita perlu sesuatu yang lebih dari sekedar jalan-jalan, relax, menikmati hidup, dan menganggap bahwa tidak serius masalah yang dihadapi. Kita butuh lebih dari itu. Nah, teks kita akan ambil pada hari ini dari Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Ini firman yang sering Bapak Ibu Saudara-saudari dengarkan, dikutip atau dibaca atau dikotbahkan. Tapi mari kita lihat sekali lagi pada hari ini dan percaya bahwa Tuhan bisa memberikan satu pewahyuan yang baru yang merefresh Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, Yesaya menggambarkan mereka seperti burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, raja wali ini kalau di Indonesia mungkin burung elang ya. Semakin ada badai, semakin burung ini bisa terbang lebih tinggi mengatasi badai. Kemudian dari raja wali, metaforanya berubah menjadi manusia. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau handphone low bat, laptop kita low bat, ya, power bank kita low bat bisa di-recharge dengan dicolok di listrik, atau sepeda listrik kita, sepeda motor listrik kita, mobil kita bisa di-recharge. Tetapi kalau kitanya yang letih, lesu, ya, yang istilahnya analoginya baterainya sepertinya kayak sudah low bat. Nah, bagaimana kita men-charge-nya?
Yesaya mengatakan bahwa kita mencasnya dengan kita menanti-nantikan Tuhan, karena uh, indikator baterainya akan naik, ya kita akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, Nabi Yesaya mengucapkan hal ini, kata-kata ini kepada bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka ada dalam pembuangan. Ya, ketika mereka dibuang di Babilonia, di Babel, ya, kemudian mereka begitu tertekan karena mereka harus, kita tahu ceritanya bahwa mereka diinvasi, ya, kerajaan utara Israel diinvasi, kerajaan selatan juga diinvasi, kemudian mereka diungsikan, dihancurkan tanah Kanaan, kemudian mereka diungsikan ke pembuangan di Babilonia selama 70 tahun. Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau kita dalam situasi yang seperti itu, ya, ibaratnya Jogja ini dihancurkan semua, dilulantakan, kemudian penduduknya diungsikan, kemudian ditawan di daerah lain. Ya, tujuannya supaya daerah itu tidak bisa dibangun dan dilupakan. Akar budaya, bahasa, memori semua dihancurkan, ya, dihilangkan identitasnya suatu bangsa. Nah, ini yang dialami oleh orang Israel waktu mereka di tanah pembuangan di Babilonia. Mereka begitu dalam tertekan, frustasi, depresi, ya. Dan pada saat itu Yesaya datang mengucapkan firman Tuhan, ya. Dia ingin mereka berharap kepada Tuhan untuk pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini ada beberapa generasi di ruang Zoom ini, ya. Ada generasi sebelum kemerdekaan, ada generasi setelah kemerdekaan, ada generasi yang kita sebut dengan generasi milenial, ada yang generasi Y, ada generasi Z, dan ada generasi Alpha yang lahir tahun 2010 ke atas. Tetapi bagian dari generasi apapun kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata yang letih dan lesu dan lelah bukan hanya anak-anak muda tadi yang teruna-teruna tadi, tetapi juga semua generasi kita bisa mengalami hal yang sama. Nah, tetapi Tuhan menjanjikan kita melalui Yesaya bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Apa 3 hal yang dapat kita pelajari dari ayat di atas? Yang pertama, kita menjadi lesu dan lelah. Kita semua ini berlaku, ya, bukan hanya untuk teruna-teruna anak muda tadi yang dikatakan, tetapi semua kita, generasi apapun kita pasti pernah mengalami, atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami, ya, keletihan, bukan secara fisik saja, kelesuan bukan secara fisik, tetapi secara jiwa, secara mental. Kita tertekan, kita depresi, kita stres, kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga, pekerjaan, studi, yang membuat kita capek deh, istilahnya capek deh, ya, bukan mengacu pada fisik saja, tapi pada mental. Nah, di dalam ayat yang ke-27 sebelumnya, bangsa Israel ini berkata demikian. Yesaya mengatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, keturunan Yakub kemudian menjadi bangsa Israel, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Jadi dalam keadaan tertekan seperti ini, mereka mengeluh seolah-olah bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak mendengarkan apa yang mereka serukan, apa yang mereka doakan, dan Tuhan tidak memperhatikan hak mereka. Nah, di pembuangan di Babilonia ini, umat Tuhan merasa seperti Tuhan tidak memperhatikan mereka atau tidak mendengarkan mereka. Ini adalah pola yang kita alami sampai hari ini. Dalam hidup ini, rasa frustasi dan lelah tidak bisa dihindari, ya. Hari ini orang menekankan pada pengakuan kelemahan dan kelelahan mereka. Orang bisa mengatakan mereka capek, mereka letih, mereka ingin berhenti, mereka ingin rasanya give up, menyerah, ya. Nah, hal ini tentu saja tidak salah, tetapi seharusnya tidak berakhir di situ, ya. Tuhan menjanjikan harapan yang lebih besar bagi mereka yang lelah dan letih. Nah, pertanyaannya, kapan Bapak Ibu Saudara dan saya merasa letih dan lelah, merasa capek dengan tekanan, tanggung jawab, tuntutan, baik dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kita mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, dalam studi kita, kapan kita merasa letih dan lelah? Meskipun sebagai pengikut Kristus, ya, kita tidak anti capek, kita tidak anti letih, kita tidak anti frustasi dan anti stres. Meskipun kita sebagai pengikut Kristus, secara alami, secara manusiawi, kita masih bisa mengalami hal tersebut.
Nah, ada satu survei yang baru-baru ini dilakukan di Inggris, ya, tentang populasi tenaga kerja di sana. Dari komposisinya, ya, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagian ini, ya, grafik ini, jadi Gen Z itu lahir setelah tahun 1995, mereka mengalami stres dalam pekerjaan mereka, dalam dunia kerja mereka, itu 72%. Lalu millennials adalah orang yang lahir tahun 1981 dan 1995, ya, atau disebut juga generasi Y, ya. Itu 58% mereka tertekan, mereka stres dengan tanggung jawab, dengan kehidupan, dengan pekerjaan yang mereka alami. Nah, Gen X yang lahir tahun 1961 sampai 1980, 50% tertekan, yang mengalami frustasi, distress. Lalu yang golongan baby boomers yang lahir 1945 sampai 1960, 44%, dan silent generation yang lahir sebelum tahun 1945, mereka lebih stabil karena dengan bertambahnya usia lebih stabil emosinya, mereka mengalami stres cuma 23%. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saja grafik ini tidak mewakili Indonesia. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sekarang sekat-sekat negara itu tidak ada lagi karena era online. Ya, kita disebut dunia ini disebut dengan global village, kampung dunia, kampung tapi dunia, atau global citizens. Kita warga negara global meskipun kita di Indonesia. Tentu saja survei ini, penelitian ini tidak mewakili Indonesia, tetapi sedikit banyak saya rasa ada miripnya. Kenapa? Karena hasil sensus 2021 di Indonesia 70% lebih komposisi penduduk Indonesia itu usia produktif, yaitu millennials dan generasi Z. Ya. Dengan kata lain, sedikit banyak grafik ini bisa mewakili juga Indonesia. Itu sebabnya saya tadi katakan generasi apapun kita, apakah saudara ada yang sebagai generasi Z, atau saudara sebagai millennials atau generasi Y, atau saudara generasi X atau baby boomers atau silent generation, kita semua mengalami stres, kita semua mengalami tadi istilah capek deh. Rasanya mau give up, rasanya mau berhenti, rasanya mau stop dari apa yang kita lakukan dan rasanya ingin beristirahat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin kedua, kita tahu bahwa kita bisa capek, kita bisa letih lesu. Yang kedua, kebenarannya Allah itu kekal. Mari kita lihat teks kita kembali di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 29. Dikatakan di situ, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saya ulangi sekali lagi, tidakkah kau tahu? Nabi Yesaya menjawab complaining, keluh kesah bangsa Israel tadi yang seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan mereka, Tuhan tidak mendengarkan doa, tidak mendengarkan dan melihat hak-hak mereka. Yesaya menjawab, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar bahwa Tuhan, Yahweh, ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Lalu di ayat yang ke-29 dikatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini kita punya kabar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nabi Yesaya menegaskan bahwa jika orang Israel bertanya seperti pertanyaan itu, bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka, bahwa Tuhan tidak memperhatikan hak mereka, dan kemudian mereka meragukan apakah Tuhan dapat mendengarkan mereka, sebenarnya pertanyaan itu menunjukkan bahwa mereka tidak menyadari siapa Tuhan itu. Ya, Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu bahwa Tuhan adalah kekal dan pencipta seluruh bumi. Dia tahu dan dia mengerti segalanya dan tidak seperti kita. Dia tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lelah. Dan sebagai Tuhan yang baik, sebagai Tuhan kita yang baik dan penyayang, Dia bahkan memberikan kekuatan yang tak terbatas bagi kita yang lemah dan lelah. Bagi kita yang capek waktu kita menantikan Tuhan, menunggu Tuhan,
Dia berjanji akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kalau kita berpikir kita capek dan perlu istirahat, ya, kita berpikir dengan kita beristirahat, kita liburan, bepergian dan melupakan sejenak stres kita dengan kita menghibur diri sendiri dengan nonton kah atau jalan-jalan kah, kita berpikir capek kita akan selesai. Mungkin secara emosional bisa selesai, tetapi jauh di dalamnya sebenarnya manusia roh kita yang lemah yang perlu diberikan kekuatan. Manusia roh kita yang lemah yang perlu dicas, bukan hanya mentalnya, emosionalnya, dengan jalan-jalan, dengan liburan, dengan pelesiran, dengan menghibur diri sendiri. Tetapi sebenarnya yang kita perlu charge adalah manusia rohani kita. Waktu kita menantikan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan 6 hari dan hari ke-7 Dia beristirahat. Ketika Tuhan beristirahat hari ke-7, kita tahu di Kejadian, bukan berarti bahwa Tuhan itu sudah bekerja 6 hari, lalu hari ke-7 Dia capek dan berhenti dan beristirahat. Tidak demikian Bapak Ibu. Justru pada hari ke-7 Tuhan menikmati ciptaannya. Kalau kita perhatikan di Kejadian, dikatakan ketika Tuhan selesai menciptakan 6 hari, menciptakan manusia, Dia menikmati semua pekerjaannya 6 hari. Nah, seringkali pemikiran yang sama datang dalam pikiran kita bahwa ketika kita capek bekerja 6 hari, hari ke-7 kita beristirahat, kita mau enjoy, kita ingin liburan, kita ingin pelesiran, kita ingin melupakan sejenak. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita perlukan adalah kita datang ke Tuhan dan kita bisa menikmati 6 hari kita bekerja, kita enjoy, kita merayakan kebaikan Tuhan di hari yang ke-7. Jadi bukannya berarti hari ke-7 Tuhan itu capek dan berhenti dan beristirahat, tidak bekerja, tidak. Dia menikmati ciptaannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian kebenarannya. Waktu kita bekerja 6 hari, hari ke-7 adalah hari kita menikmati. Beristirahat bukan berarti kita berhenti dan karena kita kecapean, kehabisan tenaga, energi, tapi justru hari ke-7 kita menikmati. Kalau kita kilas balik kembali dari hari Senin sampai hari Sabtu, bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melewati 1 minggu ini dan kita mengucap syukur, kita merayakan kebaikan Tuhan. Ya, nah satu studi yang dilakukan pada tahun 2002 dan juga tahun 2008 menunjukkan ada korelasi antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang beribadah dengan tingkat stres mereka. Ya, dari 98.000 responden atau subjek, ya 92% seluruh artikel hasil penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang dalam tadi bahasanya saya menantikan Tuhan, 92% dari hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan, ada korelasi antara stres, antara capek deh tadi ya, dengan orang-orang yang beribadah. Ternyata orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menikmati waktu mereka bersama Tuhan, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka punya level stres itu lebih rendah daripada orang-orang yang tidak berdoa dan tidak mencari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong hari Minggu ini, janganlah kita punya sikap, wah hari Minggu saya mau istirahat. Ya, kita beruntung ya kita online, kita bisa ibadah dari rumah ya. Tapi kalau masih offline, sudah nggak mau ke gereja. Ini waktunya saya mau liburan, ini waktunya saya mau tidur sampai siang. Ini karena ini hari Minggu. Nah sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita punya perilaku seperti itu, kita tidur sampai siang atau mau liburan kemana, sebenarnya itu tidak menyelesaikan isu kita, masalah kita, karena capeknya kita tuh bukan di mental dan di fisik, tapi capeknya kita itu karena manusia rohaninya yang tidak diberikan makan. Manusia rohaninya yang harusnya mendapatkan kekuatan. Waktu kita beribadah seperti ini, Bapak atau ketika Bapak Ibu Saudara beribadah secara personal pribadi dengan membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, disitulah sebenarnya manusia rohani kita di-recharge, diperbarui kembali. Poin yang ketiga, Tuhan memperbarui kekuatan kita. Di dalam tadi Yesaya pasal 30 dan 31 tadi, ayat 30-31, pasal 40, dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya. Di sini dikatakan orang muda itu lelah, lesu, dan teruna. Teruna ini kan perkasa harusnya. Mereka jatuh.
mereka tersandung, ya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita punya kabar baik. Waktu kita datang ke hadapan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, baik personal maupun kongregasi beribadah seperti ini, maupun secara pribadi. Kabar baiknya, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Sehingga Bapak Ibu akan lebih produktif nanti hari Senin besok, sampai hari Sabtu Tuhan memberikan kekuatan baru, Tuhan memberikan kreativitas, dan yang paling penting ada Tuhan yang bekerja, yang di balik usaha kita, di balik upaya kita, di balik kerja keras kita, di balik kerja cerdas kita, ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang memampukan Bapak Ibu, saudara dan saya, ada Tuhan yang memberikan kreativitas dan kesempatan, ya, agar kita berhasil dalam hidup ini. Itu sudah selayaknya pada hari ke-7 kita berhenti dan kita merayakan, kita menikmati kebaikan Tuhan selama 1 minggu. Ketika Nabi Yesaya mengatakan menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, itu berarti kita melihat ke depan dengan penuh harapan bahwa sesuatu yang baik akan datang. Ya, kita boleh mengalami frustasi, kita boleh merasa capek deh, ya. Tetapi waktu menantikan Tuhan, Yesaya berkata orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Itu menantikan Tuhan berarti kita melihat ke depan, mungkin tampaknya suram, ya, seperti bangsa Israel di pembuangan, tetapi kita perlu menantikan Tuhan karena kita tidak bisa mengatasi frustasi kita sendiri, kita tidak bisa mengatasi pergumulan kita sendiri, kita perlu kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita perlu datang kepada Tuhan. Dalam firman ini dikatakan bahkan anak muda, ya, di sini banyak anak muda yang dikenal dengan semangat dan punya banyak cadangan energi. Anak-anak muda ini kan kayak energizer, ya. Kayak baterai yang nggak pernah habis itu karena tenaganya begitu besar, ya, kayaknya nggak ada capeknya gitu kan. Tetapi firman Tuhan berkata anak-anak muda pun mereka letih lesu, ya. Mereka berlari capek, mereka berjalan capek, mereka jatuh tersandung, ya. Tetapi kita bisa menaruh harapan kita dalam Tuhan yang kekal, bahwa Dia akan memberikan kita kekuatannya jika kita menantikan Dia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan memberikan contoh. Di sini siapa yang suka nonton kartun, ya? Ini satu cerita tentang Tiny Dragon dan Panda, Big Panda, ya. Siapa yang tahu ceritanya atau pernah nonton filmnya, ya? Jadi dalam satu adegan, Tiny Dragon dan Big Panda berjalan bersama, ya. Lalu ada perbincangan di antara mereka. Tiny Dragon-nya bertanya, Big Panda bertanya, which is more important? Ask Big Panda, the journey or the destination? Yang mana yang lebih penting? Katanya Big Panda bertanya kepada Tiny Dragon, ya. Perjalanannya atau tujuannya? Lalu Tiny Dragon ini menjawab, the company. Jadi bukan perjalanannya saja, bukan tujuannya saja, tetapi company, ada pertemanan, ada persahabatan. Bapak Ibu saudara sekalian, salah satu ciri khas masyarakat postmodern yang membuat mereka tertekan, yang membuat kita tertekan, kita begitu terobsesi dengan tujuan yang kita ingin capai. Kita begitu terobsesi dengan impian kita, mimpi kita, visi kita, target kita, ya, tujuan kita di depan, lebih daripada menikmati perjalanan itu sendiri, ya. Nah, sungguh menarik Bapak Ibu, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 5 sampai 9, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Ini percakapan ketika Tuhan berbicara bahwa Dia akan kembali ke rumah Bapa. Ya, lalu murid-muridnya bertanya, di mana rumah Bapa? Tunjukkan kepada kami. Nah, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Rumah Bapa itu kemana? Ya,
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Filipus ini juga demikian, sama kayak Thomas. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, kata Tuhan Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini murid-muridnya Tuhan Yesus begitu terobsesi dengan rumah Bapa, tujuan yang mau dicapai. Dan mereka bertanya, bagaimana jalan sampai ke sana, ke rumah Bapa? Tunjukkan jalannya, tunjukkan caranya. Terus Tuhan bilang begini, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Akulah jalan menuju ke Bapa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di sini ada tujuan rumah Bapa dan ada jalannya Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan berkata, akulah jalan untuk menuju kepada Bapa. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Akulah jalan untuk sampai kepada tujuan kepada rumah Bapa itu. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu Yohanes 14 lalu Yohanes 15 dan 16 berbicara tentang Roh Kudus, betul ya? Di dalam Yohanes pasal 16, ya, di sini dikatakan, tetapi apabila ia datang, ini janji Tuhan Yesus untuk memberikan Roh Kudus, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam The Message Bible, Roh kebenaran atau Roh penghibur, Roh Kudus itu diterjemahkan, ini sangat terjemahan The Message Bible ini sangat terjemahan praktikal ya, sangat kasual sehari-hari ya. Terjemahan bebas sekali, tapi menarik kita membandingkan Roh Kudus itu dikatakan friend, sahabat. Dikatakan di sini, but when the friend comes, the spirit of the truth, jadi roh kebenaran itu disebut dengan sahabat, ya. He will take you by the hand and guide you into all the truth there is. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali lagi ke kisah Tiny Dragon dan Big Panda tadi. Kita semua begitu terobses dengan tujuan yang kita capai, tujuan yang kita ingin capai. Ya. Dan Yesus adalah jalannya. Sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan Yesus, kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di jalan yang benar bersama Tuhan. Dan kita tahu tujuannya ke rumah Bapa. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak boleh lupa. Kita harus menikmati perjalanan ini. Ya. Siapa yang bisa menemani kita dan siapa yang bisa membuat kita menikmati perjalanan ini? Yaitu tadi friend, sahabat Roh Kudus tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya menutup khotbah ini dengan mengajak kita semua, marilah kita menikmati perjalanan hidup ini. Di tengah-tengah tanggung jawab Bapak Ibu saudara sekalian dengan pekerjaan, dengan keluarga, mengurus anak, membesarkan anak, dengan target-target yang diberikan oleh perusahaan atau tempat Bapak Ibu Saudara bekerja, dengan target-target dan pencapaian yang harus diselesaikan bagi yang studi, bagi yang mahasiswa atau pelajar. Let us enjoy this journey. Mari kita menikmati perjalanan ini, karena kita punya sahabat. Tadi Big Panda kan tanya, yang mana lebih penting, tujuannya atau jalannya? Lalu Tiny Dragon tadi bilang, the company, yang bersama dengan kita, sahabat kita yang lebih penting, persahabatan lebih penting. Bapak Ibu saudara sekalian, praktikalnya saya ingin mengatakan demikian, carilah sahabat dalam hidup saudara. Tidak melulu saudara berinteraksi dengan pekerjaan, dengan meeting-meeting, dengan rapat-rapat, tapi carilah sahabat, tentu saja sahabat kita yang personal adalah Roh Kudus, tapi carilah sahabat yang kita bisa enjoy this life, kita bisa menikmati hidup ini. Kita berjalan menuju ke rumah Bapa, kita berjalan menuju target kita. Tapi jangan lupa, kita harus menikmati perjalanan ini. Banyak orang Kristen termasuk kita, anak-anak Tuhan, we don't enjoy this journey. Kita tidak menikmati perjalanan ini, karena yang kita lihat target, tanggung jawab, pencapaian yang harus dicapai. Tapi pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yang muda pun, apakah yang namanya generasi Z
apakah yang namanya generasi milenial atau baby boomers. Ya, Alkitab tadi mengatakan yang muda pun letih dan lesu, teruna-teruna pun jatuh dan tersandung dan jatuh. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, let us enjoy this journey of life. Mari kita menikmati perjalanan hidup ini dengan orang-orang yang kita kasih, dengan keluarga kita, kalau yang sudah beristri, bersuami, dengan pasangan saudara, yang punya anak, nikmatilah anak-anak saudara. Ya, karena suatu hari mereka akan pergi, dewasa, menikah, dan berpisah. Let us enjoy. Kita menikmati this moment ya. Waktu-waktu ini kita enjoy. Nikmatilah waktu saudara kuliah dengan teman kuliahmu, dengan sahabatmu. By the way, Bu Yanti dan saya juga lagi kuliah. Hari ini kami 5 orang dalam keluarga saya, Bu Yanti, Debra, Pauline, Abe, semuanya lagi kuliah. Debra ngambil S2, saya Bu Yanti juga ngambil S2. Pauline semester ke berapa? Pauline semester 7, Abe semester 1, semua kita kuliah. Kalau Bapak Ibu Saudara ke rumah saya ini kabel LAN ini kemana-mana ya, karena kita pastikan make sure internetnya tidak terputus karena WiFi, tapi kita tersambung dengan LAN. Buku bertebaran di mana-mana. Bapak Ibu, saya menikmati kuliah saya ketika bertemu dengan teman-teman melalui Zoom ya, online. Kita diskusi, kita enjoy. Bapak Ibu, kita kehilangan sukacita kita karena kita terlalu tertekan dengan tujuan, pencapaian, mimpi, visi. Dan kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita seorang sahabat, a friend, Roh Kudus. Dan juga Tuhan memberikan kita orang-orang yang kita kasih dalam hidup ini untuk kita enjoy. Kita menikmati kehidupan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam minggu ini kita mengawali bulan baru. Dalam bulan Oktober ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada roti bisa pakai biskuit. Kalau tidak ada biskuit bisa pakai nasi juga nggak apa-apa, hanya untuk media. Kalau tidak ada anggur bisa pakai teh. Kalau tidak ada teh bisa air putih juga tidak apa-apa. Karena itu semuanya media untuk mengingatkan kita perjamuan kudus yang kita ambil pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan dalam kehidupan kami sebagai penolong, helper, sebagai comforter, penghibur yang menghibur kami waktu kami sedih, waktu kami lagi berduka cita, waktu kami lagi tertekan, waktu kami datang kepada Engkau Roh Kudus dan berdoa. Firman-Mu berjanji Engkau akan menghibur kami, memberikan kedamaian bagi kami. Engkau berkata bahwa dunia ini tidak mengenal, tapi kami mengenal Roh Kudus dan kami mau datang kepada Roh Kudus pada pagi hari ini. Waktu kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan bahwa Engkau memberikan sahabat bagi kami. Kami berada di jalan yang benar, Engkaulah jalan itu. Dan Bapa, rumah Bapa adalah tujuan kami. Tapi kami tidak boleh lupa bahwa dalam perjalanan ini ada sahabat yang Kau berikan, yaitu Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kudus itu sendiri yang menjadi sahabat, menjadi teman kami. Dan biar kami menikmati perjalanan hidup kami Tuhan, dan tidak terobsesi dan tertekan dengan seluruh tanggung jawab yang kami emban dalam hidup ini. Apakah dalam pekerjaan kami, apakah dalam rumah tangga kami, apakah dalam studi kami. Biar kami menikmati perjalanan hidup ini Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan Engkau. Dan kami percaya tidak ada kesulitan yang begitu sulit bagi Engkau bekerja. Tolong kami. Mazmur 23 mengatakan, sekalipun kami melewati lembah kekelaman sekalipun, the valley of the death, lembah kematian, kekelaman sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Gada dan tongkat-Mu menyertai kami, menghibur kami. Bahkan di Mazmur 23 dikatakan Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami, bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Roh Penghibur, Roh Penolong, sahabat kami, Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami mengawali minggu pertama dalam bulan Oktober, dan kami menantikan Engkau dengan kami melihat sepanjang hari di dalam bulan Oktober ini Tuhan, Engkau sudah ada
dalam setiap hari itu. Engkau sudah ada dalam setiap minggu di depan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau akan menolong kami, menyertai kami, menopang kami, memberdayakan kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami mengatasi semua hambatan, tantangan yang kami alami dalam kehidupan kami dengan segala tanggung jawab kami dalam setiap bidang kehidupan kami. Engkau sudah ada dan siap memberikan pertolongan bagi kami melalui Roh Kudus yang menjadi penolong kami, yang menjadi penghibur kami, yang menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat roti yang sudah dipersiapkan. Terima kasih Tuhan untuk roti ini. Kami diingatkan waktu Engkau disalibkan, tubuhmu tercabik-cabik oleh cambuk Romawi. Dan Engkau berkata, inilah tubuhku yang menjadi makanan. Barang siapa memakan tubuhku, mereka memperoleh hidup yang kekal. Kami sambut dengan sukacita Tuhan roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, dengan mengingat bahwa kematian-Mu di kayu salib membuat segala pergumulan kami sudah selesai. Segala pergumulan kami tentang dosa kami sudah selesai. Segala pergumulan kami tentang kehidupan ini sudah selesai. Dan Engkau sudah membuka jalan kemenangan bagi kami. Kami terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Silakan dimakan. Mari kita angkat anggurnya. Kami juga mengucap syukur untuk anggur ini Tuhan, yang mengingatkan kami akan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Oleh darah-Mu, kami ditebus dari dosa kami. Kami sudah dibenarkan, kami sudah disucikan, dan kami tidak mengalami maut, tapi hidup yang kekal. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.